Saya hanya ingin pesan aja kepada warga Sumedang mengenai medical check up. Pesan saya untuk warga Pakuwon, pertama mungkin jangan takut untuk melakukan medical check up atau MCU, karena apapun lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ingin melakukan MCU atau medical check up, datanglah ke Rumah Sakit Pakuwon. Insya Allah kami siap melayani dengan servis yang terbaik dan mutu yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Pakuwon, kembali lagi di podcast Rumah Sakit Umum Pakuwon. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Risnur Laila Maulini Imah, dokter intensif Rumah Sakit Umum Pakuwon. Di sini sudah ada kedatangan tamu spesial tentunya dengan Dr. Dila. Selamat siang, Dok. Sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Dok? Terima kasih, Dr. Ris. Perkenalkan, nama saya Dr. Dila Gunarar, spesialis patologi klinik. Saya bekerja di Pakuwon sebagai kepala instalasi laboratorium di Pakuwon. Ya, terima kasih atas waktunya, Dok. Nah, sekarang lagi mau bahas apa nih, Dok? Kita akan bahas mengenai medical check up. Medical check up. Karena memang medical check up itu sangat penting buat kita baik itu usia muda maupun usia tua. Betul, Dok. Ya. Nah, Dok, mungkin masih ada yang bingung nih tentang patologi klinik. Dokter kan sebagai spesialis patologi klinik, boleh dijelaskan terlebih dahulu, Dok, apa sih itu patologi klinik? Patologi klinik adalah bidang ilmu kedokteran yang mencakup segala aspek laboratorium, termasuk manajemen laboratorium dan ekspertise spesialistik berbagai hasil laboratorium. Ternyata patologi klinik itu ternyata luas ya, Dok ya? Ya, itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Nah, Dok, boleh disebutkan contoh-contoh pemeriksaan laboratorium itu apa saja sih, Dok? Contoh pemeriksaan laboratorium itu banyak. Itu ya? diantaranya ada hematologi klinik, kimia klinik, imunologi, PCR dan segala macam. Banyak intinya. Baik, Dok, mungkin untuk segi patologi klinik ini berhubungan erat dengan medical check up ya, Dok ya, dengan MCU. Nah, mungkin boleh dijelasin secara singkat lebih dahulu mengenai MCU itu, Dok? Ya, baik, Dr. Riz. Mungkin saya sedikit kasih gambaran umum dulu atau singkat dulu mengenai medical check up atau MCU. Medical check up atau MCU adalah pemeriksaan kesehatan guna mencegah dan mendeteksi dini penyakit utamanya pada individu yang sehat. Nah, tujuan dari MCU itu yang pertama adalah untuk mengetahui penyakit sejak dini. Yang kedua, untuk mengatasi penyakit sejak dini. Dan yang ketiga, itu mencegah keberlanjutan dari penyakit yang sedang kita derita. Nah, kemudian apa nih kira-kira jenis-jenis pemeriksaan MCU? Mungkin Dr. Riz mungkin bertanya-tanya juga. Jadi pemeriksaan MCU itu ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan jantung. Nah, kemudian manfaatnya dari MCU itu yang pertama biasanya setelah kita dapat hasil MCU, hasil laboratorium MCU, biasanya kita langsung kan dikasihkan ke dokter MCU-nya ya. Itu biasanya dokter umum atau dokter penyakit dalam. Nah, setelah kita bawa hasil labnya tersebut ke dokter MCU-nya atau dokter umum atau dokter penyakit dalam, itu biasanya kita akan mendapatkan edukasi mengenai pola hidup sehat. Yang kedua, kita bisa mendapatkan informasi mengenai resiko penyakit yang kemungkinan bisa terjadi dari hasil atau dari gambaran hasil laboratorium tersebut. Yang kemudian yang berikutnya adalah, nah dengan adanya hasil MCU, laboratorium dari MCU itu, nah kita itu dapat mendapatkan informasi dari dokternya untuk tindakan medis atau pemeriksaan lanjutan apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu sedikit gambaran tentang MCU-nya. Ya, betul. Ya. Nah, sekalian, Dok, tentang MCU. Nah, sebaiknya apakah ada persiapan khusus dari pasien atau seseorang ketika akan dilakukan pemeriksaan medical check up tersebut, Dok? Ya, pastinya ada persiapan khusus, tapi sebetulnya tidak sulit. Gitu. Jadi yang pertama itu diharapkan sebelum MCU, pasien atau orang tersebut harus tidur cukup. Itu yang utama. Karena kalau kita kurang tidur pasti akan mempengaruhi nanti hasil laboratorium. Yang kedua, ini yang umum atau sering dilakukan adalah puasa. Jadi baiknya pada saat akan MCU malamnya itu
kita itu harus puasa dulu. Nah, berapa lama puasanya? Nah, itu dengan rentang waktu 8 sampai dengan 12 jam. Jadi kalau memang paginya mau MCU biasanya kan jam 8 pagi ya bukanya rumah sakit itu paling tidak jam 10 malam itu sudah mulai puasa. Dan saran saya jangan terlalu lama, jangan sampai lebih dari 12 jam mungkin itu. Ya. Nah, kalau di Rumah Sakit Umum Pakuan sendiri dok, bisa atau tidak dilakukan medical check up yang komplit seperti yang dokter tadi sebutkan dok? Alhamdulillah di rumah sakit kita ini ya, rumah sakit Pakuan ini sudah bisa dilakukan MCU. Kita sudah dengan tim MCU atau tim laboratorium, kita sudah membuat ada paket-paketnya. Ada paket. Nah, jadi buat warga Sumedang atau warga Sumedang yang ingin melakukan MCU bisa di laboratorium RSU Pakuwon. Itu yang pertama ada paket sehat 1 sampai dengan 6. Itu dari paket 1 itu dari mulai yang sederhana sampai dengan yang komplit. Nah, yang kedua ada paket diabetes mellitus. Paket diabetes mellitus atau untuk kencing manis itu juga sama, dia ada paket DM1, 2 dan 3. Dan kemudian ada paket untuk lipid. Profil lipid. Nah, itu. Nanti pasti itu yang jelas harganya kita bersaing lah bisa di ini. Dan insya Allah nanti laboratorium Pakuwon akan servis nanti mungkin warga Sumedang dengan insya Allah dengan sangat baik dan insya Allah dengan mutu juga yang baik pula. Jadi untuk warga Pakuwon buat yang mau medical check up bisa ya dok ya di Rumah Sakit Umum Pakuwon ada paket-paketnya tertentu nanti sesuai dengan pemeriksaannya mungkin gitu seperti itu ya dok ya. Jadi tinggal datang aja, tapi itu tadi malamnya puasa dulu 8 paling cepat 8 paling lama 12 jam. Nah, nanti jam 8 mungkin bisa ke Rumah Sakit Pakuwon, nanti tinggal bilang aja, nanti tinggal pilih aja Anda paket sehat 1, 2, 3 sesuai nanti kebutuhannya. Ya, kalau paket 6 itu paket sehat 6 itu dia paling lengkap. Dia ada hematologi, kimia, imunologi dan sebagainya. Itu ya dok ya. Mungkin cukup tentang medical check up ya dok ya. Untuk selanjutnya boleh beralih topik dok. Iya boleh ya dok ya. Nah, untuk selanjutnya dok, sebenarnya kapan sih kita harus melakukan cek lab? Contohnya dok, sekarang nih kan banyak sekali anak-anak yang batuk, demam, diare. Nah, apakah perlu dicek lab segera gitu dok? Ya, mengenai kapan kita harus cek lab itu pada umumnya utamanya itu pada saat tubuh kita memang sedang kurang baik atau sedang tidak sehat. Tapi bukan berarti pas badan kita sedang prima atau tidak sehat tidak boleh cek lab, itu boleh-boleh saja. Cuman memang utamanya di saat kita sudah merasa ada yang aneh dengan badan kita atau merasa tidak nyaman dengan badan kita, itu saya sarankan selain mungkin ke dokter juga bisa langsung periksa lab. Nah, memang untuk akhir-akhir ini itu sering ya sudah apalagi kemarau panjang gini kan ya, debu, panas segala macam, memang batuk pilek. Ya itu memang baiknya bisa diperiksa labnya. Nanti di situ nanti bisa ketahuan misalkan batuk pilek. Nanti tinggal bilang aja keluhan. Kalau memang mau langsung ke lab sebelum ke dokter, misalkan mau langsung ke lab bisa aja. Nanti tinggal sebut aja saya keluhannya. Kalau memang tidak tahu harus periksa apa, datang aja ke lab. Oh, saya keluhannya batuk pilek, misalkan mau cek darah, kira-kira cek apa ya. Nah, nanti saya dokter patologi klinik atau mungkin teman-teman di laboratorium nanti akan mengarahkan. Oh, mungkin harus periksa hematologi dan lain sebagainya. Tergantung nanti keluhannya. Tapi biasanya kalau untuk pilek mungkin hematologi bisa jadi pilihan utama. Karena dari situ nanti bisa kelihatan apakah nanti kalau batuk pilek itu apa yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Nanti tinggal nanti kalau sudah ternyata virus mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter patologi kliniknya atau mungkin nanti dibawa ke dokter umum di mana saja boleh, nanti agar bisa langsung dapat pengobatannya. Seperti itu ya dok ya. Nah, selanjutnya dok, biasanya kan pasien itu kadang kalau misalkan ke IGD sudah bawa hasil dari lab dari luar. Nah, ternyata kan diperiksa lagi nih dok di rumah sakit, ternyata ada perbedaan hasil antara di tempat satu dengan tempat lain. Nah, sebenarnya yang mempengaruhi dari hasil perbedaannya itu apa sih dok? Ya, itu memang sering ya itu ya.
terjadi perbedaan. Jadi kami sering mendapatkan, jadi pasien itu atau individu itu datang ke laboratorium Pakuwon, itu tiba-tiba membawa hasil. Betul. Atau mungkin sebaliknya, dia periksa dulu laboratorium di Pakuwon. Nah, setelah hasil keluar, nah, tiba-tiba mengeluarkan dia hasil dari laboratorium yang lain. Betul, Dok. Nah, kadang-kadang suka bertanya, itu kok kenapa kok ada beda gitu ya. Nah, itu memang banyak faktor. Mungkin yang pertama dari timingnya. Timing itu waktu pemeriksaan atau waktu pengambilan sampel. Karena itu sangat berpengaruh. Contoh aja waktu pas COVID. Iya, betul. Nah, COVID itu antara hari pertama timbul gejala dengan hari-hari lainnya setelah gejala itu timingnya atau hasilnya nanti bisa berbeda. Nah, kalau termasuk juga jenis pemeriksaannya, seperti misalkan antigen. Untuk antigen COVID itu dia baiknya dilakukan pada hari gejala, hari ketiga sampai hari ketujuh. Nah, di luar hari tersebut itu kemungkinan negatif. Nah, jadi tergantung timingnya. Jadi kalau datangnya pas, timingnya pas, itu kemungkinan hasilnya bisa sama. Misalkan kayak COVID ya, kita contoh. Iya, Dok. Dia datang ke Pakuwon hari kelima gejala. Nah, ternyata hasilnya positif misalkan. Positif. Terus dia, saya ragu nih, nggak percaya nih misalkan. Masa sih positif? Apalagi kan dulu kan kita tahu ya, yang namanya positif COVID itu stigma itu kurang bagus lah ya. Betul, Dok. Iya, jadi makanya dia kadang-kadang, wah saya pengen cek lagi nih, penasaran, ya, ceklah misalnya ke lab swasta yang lain. Nah, kalau dia diceknya hari itu pada hari kelima tadi ya, sama-sama hari kelima, nah, atau mungkin besoknya masih hari keenam, nah itu kemungkinan hasilnya sama besar. Nah, tapi lain halnya kalau misalkan dia hasilnya itu, atau periksanya itu di hari ke-10 atau hari ke-14 di lab swasta yang lainnya. Nah, itu kemungkinan bisa aja di Pakuwon dia datang hari kelima setelah gejala positif, dia ke lab swasta untuk cek laginya hari ke-10. Nah, bisa beda di Pakuwon positif, di tempat lain negatif. Itu bisa seperti itu. Timing yang pertama. Yang kedua itu mengenai quality controlnya. Ya, jadi kalau di kita itu di laboratorium khususnya setiap hari itu ada quality control alat. Quality control alat. Nah, jadi tergantung dari lab masing-masing. Seharusnya idealnya memang tiap lab itu dilakukan quality control terhadap alat yang ada di lab guna menjamin validitas atau akurasi daripada hasil laboratorium. Nah, sedangkan kalau kita kan tidak tahu, misalkan kalau di Pakuwon insya Allah ya sudah jelas quality controlnya kita lakukan tiap hari. Gitu. Kalau di tempat lain kan kita juga tidak tahu, walaupun memang idealnya seharusnya dilakukan. Nah, apabila memang sama-sama dilakukan quality controlnya dengan baik dan benar, itu kemungkinan hasilnya sama. Tapi kalau misalkan di Pakuwon dilakukan quality controlnya dengan baik dan benar, nah di lab lain abai atau tidak dilakukan dengan baik dan benar, hasilnya bisa berbeda. Ya, itu mungkin salah satu contohnya. Jadi timing terus quality control itu sangat mempengaruhi. Jadi sebenarnya banyak sekali faktor ya, Dok ya, yang mempengaruhi dari perbedaan hasil tersebut. Betul. Terus yang berikut juga pengambilan sampel itu individual bisa berpengaruh. Terus kondisi sampelnya bisa, baik itu volume sampelnya atau kondisi sampelnya, dia kan kalau lisis dia berbeda. Jadi memang banyak faktor. Jadi yang pertama timing, yang kedua quality control alat, kemudian kondisi sampelnya, volume sampelnya. Kan kadang-kadang ada juga pasien itu pas kita ngambil darahnya itu ada yang dapat banyak, ada yang sedikit. Sedangkan untuk laboratorium itu minimal sekali itu idealnya memang 3 ml atau 3 cc. Tapi yang minimal sekali ya 2 lah. Tapi kadang-kadang kalau yang susah dapatnya cuma setengah mili, nah itu sebetulnya kurang baik kalau tetap harus diperiksakan. Misalkan contoh hematologi, karena nanti berpengaruh ke hasilnya. Begitu juga kalau dengan kondisi sampelnya. Kalau lisis itu dia pecah sel darahnya itu, biasanya dia serumnya itu dia akan berwarna merah, itu lisis. Itu nanti antara yang sampel lisis dengan yang tidak lisis itu
berpengaruh. Gitu. Ya. Yang terakhir mungkin dok, sebenarnya untuk pemeriksaan laboratorium atau untuk medical check up itu ya, berkaitan dengan medical check up juga perlu nggak sih dilakukan secara berkala gitu dok? Berapa tahun sekali atau berapa lama gitu dok? Ya, pada umumnya dan idealnya itu minimal itu 1 tahun sekali dapat medical check up. Cuman tergantung kebutuhan dan tergantung keluhan kita. Kalau memang kitanya sehat-sehat saja, itu minimal 1 tahun sekali sudah cukup. Tapi kalau misalkan kemarin Januari 2023 kita medical check up atau MCU, nah, harusnya kan kalau setahun sekali kan mungkin Januari 2024 ya. Iya dok. Nah, tapi baru 3 bulan misalkan atau 6 bulan, Juni misalkan kita udah nggak enak badan nih, terus kok udah dikasih obat ini kok masih aja. Nah, itu tidak ada salahnya untuk kita medical check up, untuk mengetahui istilahnya sebetulnya dengan badan kita ini ada apa gitu. Walaupun memang bisa MCU itu bisa langsung ke laboratorium atau bisa konsultasi dulu ke dokternya, nanti tinggal bilang aja dok saya bisa MCU biar nanti lebih diarahkan lagi istilahnya harus periksa apa segala macam. Jadi sebaiknya harus dilakukan biar lebih terjaga ya dok ya, lebih terlihat betul, dari fungsi-fungsi tubuh kita. Ya, karena kadang-kadang kita tidak ada keluhan itu belum tentu badan kita itu baik-baik saja. Betul. Karena bisa juga dalam penyakit itu sudah berproses, hanya saja belum menimbulkan gejala. Jadi kita tidak tahu, jadi seolah kita sehat, padahal di dalamnya itu sudah berproses. Gitu. Sedangkan kalau sudah kita melakukan MCU, nah, paling tidak itu tadi tujuan MCU kan kita untuk mengetahui sejak dini penyakit yang ada di dalam badan kita. Jadi udah ketahuan, oh ternyata walaupun kita sehat nih, terlihat sehat misalkan, ternyata hasil misalkan fungsi hatinya, SpO2-nya tinggi nih, udah mulai tinggi nih. Nah kita berarti kan kita sudah aware, kita sudah mulai sadar, akhirnya kita ke dokter akhirnya diarahkan, oh ini harus jangan makan ini, jangan minum ini, misalkan ini harus istirahat segala macam. Akhirnya yang harusnya dia berkembang terus menjadi lebih berat, tapi karena kita sudah ketahuan sejak awal, sejak dini, maka penyakit yang harusnya tadi berkembang menjadi minimal tetap atau bahkan sembuh hilang secara sendirinya. Gitu ya dok ya. Nah, mungkin itu Wargi Pakuwon mengenai seputar yang sudah tadi dijelaskan oleh Dokter Dilar mengenai patologi klinik, mengenai medical check up. Sebelumnya terima kasih banyak dok atas waktunya, atas semua bahasan yang sangat berharga buat wargi-wargi Pakuwon semua. Nah, baik dok, sebelum ditutup mungkin ada kesimpulan terakhir yang mau disampaikan terlebih dahulu kepada wargi Pakuwon dok. Ya, makasih Dokter Riz. Saya hanya ingin pesan aja kepada wargi Sumedang mengenai medical check up. Pesan saya untuk wargi Pakuwon, pertama mungkin jangan takut untuk melakukan medical check up atau MCU, karena apapun lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ingin melakukan MCU atau medical check up, datanglah ke Rumah Sakit Pakuwon. Insya Allah kami siap melayani dengan servis yang terbaik dan mutu yang terbaik, insya Allah. Mungkin itu ya dok ya. Jadi jangan segan buat wargi Pakuwon yang mau melakukan pemeriksaan ataupun medical check up atau yang lainnya, mungkin mangga silahkan datang ke Rumah Sakit Umum Pakuwon gitu ya dok ya. Iya. Mungkin terima kasih banyak dok. Sama-sama. Ya, terima kasih wargi Pakuwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.